Revitalisasi untuk ruang terbuka hijau dan mega proyek tanggul laut raksasa sebabkan masyarakat Luar Batang harus berkorban. Dari 396 kepala keluarga yang digusur, sebagian mendapatkan tempat tinggal pengganti, sebagian menolak, bahkan hingga saat ini masih ada beberapa yang belum memiliki tempat tinggal. Nah, bagaimana nasib masyarakat Luar Batang pasca penggusuran pada Senin kemarin, kita akan langsung bahas bersama dengan Pak Aji Antoko, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Dan juga ada Mas Algifari Aksa, Direktur LBH Jakarta. Selamat pagi. Mungkin saya akan memulai dari Pak Aji terlebih dahulu. Hingga saat ini begitu Pak, Dinas Sosial sudah memberikan bantuan seperti apa kepada masyarakat Luar Batang? Baik, jadi Dinas Sosial dalam penggusuran di Luar Batang ini, kami mendampingi masyarakat yang tergusur untuk dapat pindah ke rumah susun. Gitu. Jadi kami mendampingi mereka, kami memanusiakan manusia. Sehingga mereka juga, kalau yang dipindah itu kan biasanya mereka stres atau karena mereka sudah lama tinggal di daerah itu. Jadi kami dari Dinas Sosial mendampingi mereka, sebelum mereka digusur juga kami sudah masuk gitu. Jadi kita memberikan sosialisasi, mereka memang harus pindah dan mereka ditempatkan di tempat yang layak. Oke, ini sudah dilakukan sosialisasi sejak kapan, Pak? Pada saat pemberitahuan bahwa daerah itu akan digusur oleh pemerintah. Gitu. Oke. Dan saat ini kan memang seperti kita ketahui itu ada masih beberapa orang yang tidak memilih untuk bertahan, ada yang memilih untuk tinggal di perahu. Nah, bagaimana untuk mendekati mereka dan bantuannya seperti apa sampai saat ini? Iya, sampai tadi malam pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini ada Pak Camat Penjaringan, lalu dari kelautan juga, Sudin Kelautan, itu mengharapkan mereka mau pindah gitu loh. Karena kan mereka hidup di atas perahu. Nah, kita berharap dia bilang ya mereka akan pindah mencari kontrakan dan kita mendampingi. Gitu, kita mencarikan tempat kontrakan di mana sehingga mereka bisa hidup layak lah. Gitu. Oke, saya ingin tahu pendekatannya hingga saat ini, maksudnya apakah sudah ada yang benar-benar langsung turun untuk memberikan penjelasan kepada mereka atau bagaimana? Karena kan banyak sekali resistensi begitu. Betul. Jadi yang masih ada itu 5 perahu. Di sana tuh masih ada 5 perahu yang ada orangnya. Jadi kita nggak bisa rame-rame ke sana, gitu karena kan mereka juga masih stres atau segala macam. Jadi kita memang di sana ada Pak Lurah juga yang ikut serta memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk bisa pindah gitu, untuk bisa pindah karena kan ada anak kecilnya segala macam gitu. Jadi bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta itu kita mendampingi mereka agar mereka juga tidak tidak merasa bahwa mereka tidak diorangkan seperti itu. Oke, kalau dari Mas Algif begitu, melihat pendekatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Jakarta Utara, apakah sudah tepat sebenarnya ataukah sebenarnya bisa dilakukan pendekatan-pendekatan lain sehingga tidak ada lagi resistensi dari masyarakat? Saya justru ingin mengkritisi dari Pemprov DKI, dari statement Pak Haji. Jika sudah ada pendekatan secara persuasif, kenapa masih ada resistensi, kenapa masih banyak yang menolak dan kemudian sangat histeris di lapangan ketika penggusuran. Kami melakukan monitoring dan melakukan wawancara kepada warga yang terdampak, justru menemukan pada 21 Maret dan 23 Maret di satu RW, Lurah datang dengan polisi dan tentara yang bersenjata laras panjang. Nah, ini informasi yang kontradiktif yang kami temui di lapangan. Ternyata dua hari ada kunjungan ke lapangan untuk mengumpulkan KTP dan KK justru dengan bantuan polisi dan TNI yang laras panjang. Dan ada ketakutan dari warga bahwa ya ketika melihat aparat bersenjata, akhirnya mereka memberikan datanya. Dan prosesnya sangat cepat sebenarnya, 21 Maret, 23 Maret, kemudian 31 Maret SP1, surat SP1, kemudian 6 April SP2, 9 April SP3, kemudian 11 April penggusuran paksanya. Nah, ini sebenarnya kami ingin mengkritisi bahwa ini melanggar norma-norma yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan negara Indonesia. Boleh dijelaskan norma-normanya? Ada Kovenan Internasional Hak Ekonomis dan Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Di komentar umumnya ada mengenai penggusuran paksa dan itu ada
tahap-tahapan dalam melakukan penggusuran. Pertama, penggusuran dilarang, apalagi penggusuran yang menyebabkan orang tidak memiliki rumah dan juga turun kualitas hidupnya. Penggusuran yang dilakukan secara terpaksa ada berbagai syaratnya. Satu, ada dialog yang tulus. Nah, dialog yang tulus ini kan dua arah. Apakah itu terjadi apa enggak? Atau hanya satu arah, ayolah ke rusun, ayo ke rusun. Dialog dua arah ini menurut saya ya duduk bersama, musyawarah. Gitu. Kemudian ada tidak boleh dilakukan di malam hari, kemudian ada aparatur yang beridentitas di sana, ada bantuan hukum, ada solusi alternatif, dan seterusnya itu ada di aturan hukumnya. Intinya ini sudah ada beberapa pelanggaran begitu Anda mengatakan? Iya, ini ada beberapa pelanggaran menurut hemat kami dan menambah catatan buruk penggusuran paksa di DKI Jakarta. Di tahun 2015 kami menemukan 113 penggusuran paksa seperti ini dan 64%-nya itu tanpa solusi yang layak. Kemudian 84%-nya tanpa musyawarah yang tulus. Oke, dilakukan secara sepihak begitu. Ada pembelaan tapi dari Pak Aji kalau misalnya mendengar datanya begitu, yang begitu sepertinya sangat jauh gapnya. Ya baik, jadi sebetulnya gini, penggusuran dilakukan oleh Pemda DKI itu sebelum penggusuran kita sudah menyiapkan dulu rumah susunnya. Jadi sebetulnya rumah susun sudah tersedia. Nah kenyataannya sekarang ya masyarakat yang dipindah dari pasar ikan itu merasa senang di sana. Iya, mereka jadi yang mereka satu rumah itu ada 2 kakak, dia tidak dapat satu rusun, tapi mendapat dua gitu. Terus sampai saat ini pun kita sudah memindahkan anak-anak yang sekolah di sana, itu dapat sekolah negeri loh, gitu. Itu langsung di karena kita bekerja di sini tim, kita tidak bekerja sendiri. Di situ ada pendidikan, ada disub, jadi kita menyiapkan juga mobil-mobil. Selama mereka yang masih sekolah di penjaringan ini, itu ada bersekolah. Gitu. Itu disiapkan oleh Pemda. Jadi kalau dari pendidikan dan tempat tinggal sudah tercukupi begitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai saat ini luar Batang, kita tahu bahwa di sana memang sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Nah, bagaimana dengan mata pencarian mereka setelah mereka digusur dari sana? Iya, di sini kita Dinas Sosial juga mendampingi mereka untuk alih profesi, gitu. Alih profesi dalam arti apabila mereka sudah sulit untuk menjadi nelayan, ya kita mengalihkan profesi. Mereka mungkin salah satunya ya kita di sana bekerja sama dengan di sana ada UKM, ya itu memberikan gerobak untuk jualan. Sebelumnya mereka juga dilatih begitu untuk kegiatan mereka alih profesi. Oke, tapi program ini pasti akan dilakukan dalam jangka cukup panjang dong, karena beralih profesi tidak mungkin tidak semata-mata. Itulah perlunya pendampingan seperti itu. Oke, kalau tadi saya melihat Mas Algif agak sedikit menggeleng, kenapa Mas Algif? Justru itu mengkonfirmasi adanya pelanggaran, terutama di sini pelanggaran hak atas pekerjaan. Orang yang biasa profesinya nelayan, pedagang, kemudian sekarang dalam waktu singkat harus dipaksa untuk melakukan profesi lain, entah itu dilatih membuat kue atau seperti yang itu yang berjualan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Berapa lama mereka akan bisa telaten ataupun terampil dari program itu? Mas Agif, mereka yang nelayan itu, ya kan mereka punya perahu. Perahunya tetap bersandar di sana. Jadi kita menyiapkan ada transportasi yang untuk ke tempat ke tempat mereka. Berapa menit Pak jaraknya? Dari Marunda, gitu. Dari Marunda itu ditaruh ke sana, gitu. Jadi emang masih belum sampai saat ini mereka masih naruh perahunya di sana, gitu. Nah, nanti pun mereka akan setelah ini dibagusin daerahnya gitu ya, mereka akan dengan Sudin Kelautan dan Perikanan itu mereka dipekerjakan. Oke, Mas Algif silakan. Kita selalu mengingatkan Pemprov DKI bahwa masalah pemindahan orang, relokasi itu bukan hal yang mudah karena memindahkan manusia dan orang yang sudah puluhan tahun bahkan bisa jadi secara turun-temurun di sana gitu. Jadi tadi ada statement bahwa nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Artinya memang relokasi terhadap warga luar Batang dalam hal ini kita bicarakan, dan sebelum-sebelumnya juga
belum siap secara program seperti itu. Dan sebenarnya kita juga selalu mengimbau bahwa Pemprov DKI seharusnya memberdayakan warganya. Jadi dalam pemenuhan hak atas perumahan ada namanya security of tenure, gitu, keamanan bermukim. Unsurnya ada 2, jaminan hukumnya. Tidak bisa dia ketika dipindahkan tiba-tiba digusur lagi seperti itu. Kejadiannya banyak. Berarti kritik Anda kalau misalnya bisa diformulasikan seharusnya pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kami selalu mengajukan bahwa ada konsep alternatif dalam menghindari penggusuran paksa, gitu. Program yang misalnya ada di Bangkok Community Organizing Development Institute yang dulu tahun 70 belajar di Jakarta menuai keberhasilan. Mereka memberdayakan warganya. Jadi memenuhi hak atas perumahannya ada namanya resettlement, in situ dan ex situ. Jadi resettlementnya di lokasi itu sendiri, kemudian direvitalisasi kampungnya, kemudian ataupun direlokasikan ke tempat lain. Tapi ada keterlibatan aktif dari warganya, ada pendampingnya, ada pendataan, ada pendekatan yang prosesnya mungkin tidak sebentar dan tidak mudah, tapi itu berhasil dilakukan. Gitu. Contohnya yang berhasil dilakukan ada nggak negara ataupun daerah yang pernah tadi yang saya sampaikan di Bangkok Community Organizing Development Institute. Di Indonesia kita selalu membanggakan Kali Code, kemudian jadi tempat wisata dan jadi contoh bagaimana pemberdayaan kampung di pinggir kali, ada strain kali. Artinya pendekatan ke masyarakat harus dinomorsatukan. Saya berikan kesempatan sedikit lagi untuk Pak Aji untuk memberikan statement penutup. Ya, jadi gini. Sosial tidak hanya keluarganya, kita juga memberikan kepada anak yang tidak sekolah. Dinas sosial itu punya 4 panti anak, jadi kita juga kesana mensosialisasikan apabila ada anak-anak yang putus sekolah, kita sekolahkan. Gitu, dan gratis di sana gitu. Intinya adalah terjamin begitu kalau dari sisi pendidikan. Tapi kembali tadi kita bicarakan mengenai sisi profesi, masih menunggu nantinya karena kan akan dialihkan profesinya. Betul, ini kan baru seminggu kita melakukan kegiatan itu. Baik, kita menunggu pastinya semoga masyarakat juga tidak ada yang dirugikan dalam hal penggusuran seperti ini. Terima kasih banyak Pak Aji dan juga Mas Algif yang sudah berbagi hari ini.